Jadi Patrick Kluivert itu didatangkan dalam rangka melanjutkan proses yang telah dibangun oleh Sintayong, bukan malah berproses dari awal lagi. Tapi kali ini kita bermain menyerang, tapi kita lupa untuk bertahan. Selamat datang kembali di channel Football New, channel yang senantiasa membahas update-update tentang Timnas Indonesia. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang kekalahan memalukan Timnas Indonesia ketika menjamu Timnas Australia dengan skor 5-1. Ini merupakan debut yang sangat berantakan dari Patrick Kluivert. Bukan hanya secara skor, secara permainan kita tidak melihat pakemnya seperti apa. Secara formasi, secara apapun itu amburadul. Kalau di zaman sebelumnya teman-teman, meskipun kita kalah, setidaknya organisasi pemain itu rapi dan rata. Yang berada di kanan kelihatan siapa, kemudian yang berada di kiri kelihatan siapa, yang berada di tengah, di depan kelihatan siapa. Kalau tadi kita lihat, nggak ketemu bek kanannya siapa, bek tengahnya siapa, amburadul. Dan menurut saya, salah satu dampaknya adalah kekurangan komunikasi dan mepetnya waktu yang diberikan, sehingga mempersulit adaptasi dari para pemain tersebut. Dan menurut saya teman-teman, yang patut bertanggung jawab dalam hal ini adalah Patrick Kluivert sebagai pelatih. Jangan kita berbicara Patrick Kluivert butuh waktu, Patrick Kluivert masih proses dan lain sebagainya. Jangan. Menurut saya yang kita butuhkan sekarang adalah hasil. Mau bermain seperti apapun, menggunakan berapa backmoon, yang penting hasilnya 3 poin atau setidaknya 1 poin. Itu yang kita butuhkan sekarang. Tapi kalau hasilnya kalah 0 poin, apalagi kita dibantai 5-1, ya sudah, kemungkinan besarnya kita semakin sulit berada di rank 2. Seperti itu teman-teman. Kita tidak berbicara masalah proses. Kenapa? Karena Patrick Kluivert didatangkan itu dalam proses Sintayong belum selesai. Jadi Patrick Kluivert itu didatangkan dalam rangka melanjutkan proses yang telah dibangun oleh Sintayong, bukan malah berproses dari awal lagi. Kalau berproses dari awal lagi, mau sampai kapan proses ini harus menjadi proses dan tidak ada hasilnya? Menurut saya teman-teman, Sintayong sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Prosesnya dimulai dari sana, kemudian di tengah-tengah diganti Patrick Kluivert dalam rangka untuk melanjutkan proses dari Sintayong itu. Jadi jangan berbicara masalah proses lagi. Yang kita butuhkan sekarang adalah hasil. Hasil yang tentu berupa poin, yang sehingga kita mendekatkan diri kita kepada gerbang Piala Dunia yang kita impikan itu. Dengan kekalahan ini, maka kemungkinan besarnya kita tidak akan lolos sebagai runner up dari grup ini teman-teman. Karena selisih dari rank 2 yaitu Australia itu adalah 4 poin. Sementara kita masih akan menjamu Jepang di akhir nanti yang kemungkinan besarnya tidak akan mendapatkan poin. Jadi maksimal yang kita akan dapatkan poinnya adalah 6 poin. Dan dengan 6 poin mungkin kita hanya finish di rank 3 atau rank 4. Tapi itu harus menang semua melawan Bahrain dan melawan Cina. Kalau melawan Bahrain itu sampai kalah atau tidak mendapatkan kemenangan, hasilnya draw, ya sudah, tim ini tidak akan lolos ke Piala Dunia, itu saja. Kalau kita lihat secara permainan teman-teman, 10 menit awal kita ngontrol dan pemainnya sangat bagus, permainannya sangat bagus teman-teman. Setelah itu kita mendapatkan peluang lewat penalti meskipun itu gagal. Bukan salah Kevin Dick. Kevin Dick sudah menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti. Kemudian setelah itu semenjak gagal penalti itu, kemudian setelah kita kebobolan dan gol kedua kalinya itu membuat kita seakan-akan kita kehilangan konsentrasi dan permainan itu diambil alih oleh Australia yang asalnya kita ngontrol di awal. Di zaman Sintayong juga begitu. Kemudian setelah itu kita yang dikontrol dan akhirnya terjadi gol ketiga. Dan di babak kedua kita hanya bisa membalas dengan 1 gol, yaitu dari kaki
oleh Romani, golnya lumayan bagus dan kita kebobolan 2 di babak kedua. Skor akhirnya adalah 5-1. Dan bisa kita lihat teman-teman, banyak miskomunikasi antar lini, banyak miskomunikasi antar pemain. Dan ini disebabkan salah satu penyebabnya adalah sedikitnya waktu yang kita miliki untuk kemudian menyatukan para pemain. Dan terlihat sekali teman-teman, chemistry-nya belum menyatu. Memang butuh waktu dalam hal ini, tapi setidaknya kalau kita memang harus kalah, jangan sampai kalah 5-1. Kalau 5-1 itu skornya terlalu banyak. Bukan membanding-bandingkan dengan Sintayong, tapi Sintayong meskipun permainannya bertahan, bisa menahan imbang terhadap timnas Australia. Tapi kali ini kita bermain menyerang, tapi kita lupa untuk bertahan. Jadi pertahanan kita itu sangat rentan untuk diserang oleh Australia sehingga tercipta 5 gol itu. Dan apa yang bisa kita ambil dari sini teman-teman? Yang pertama, ekspektasi kita harus diturunkan lagi. Jangan lagi mengharap rank 1, rank 2, jangan. Tidak mungkin rank 1, rank 2 sedikit sekali untuk menuju ke sana. Sambil lalu kita melihat dari grup sebelah, sambil lalu kita melihat dari hasil pertandingan-pertandingan tim yang lain. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran itu adalah bahwa pemain yang bagus itu kalau tidak disertai dengan racikan yang juga bagus, tidak akan bermain dengan permainan yang bagus. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya juga kecewa, sangat kecewa dengan hasil ini, dengan permainannya juga seperti itu. Kalau kita kalah pun jangan sampai seperti itulah. Setidaknya 1-0, 2-1 itu masih wajar. Tapi apapun itu, kita tetap mendukung timnas Indonesia. Sambil lalu kalau butuh kritikan, kita kritik sama-sama teman-teman. Menurut kalian bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Silahkan komentarnya di bawah. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, boleh bantu subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Thank you.